Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Arianti dari kelas PDBKD Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas kedua Mayop, yaitu mengentri bukti transaksi ke dalam program Mayop. Sebelumnya kita sudah mengentri atau memasukkan data awal perusahaan hingga membuat saldo awal perusahaan. Sekarang kita mengentri bukti transaksi ke dalam program Mayop. Berikut soalnya seperti ini. Di sini ada 15 transaksi. Kita langsung mengerjakan aja. Pertama, kita buka aplikasi Mayopnya dulu. Klik yes. Karena kita sudah membuat data awal perusahaan dan saldo awal perusahaan, kita tinggal buka akun. Nah, ini yang sudah dibuat sebelumnya. Kita open, klik OK. Karena digunakan untuk study, kita pilih ini aja. Continue. Oke. Nah, ini data yang sudah kita buat sebelumnya. Coba kita cek lagi ya company data auditornya. Klik next. Kita ganti dan review. Udah bener semua. Nah, kita udah cek ya, udah benar. Selanjutnya kita masuk ke bukti transaksi. Oke, langsung aja kita split kayak gini ya, biar kelihatan antara soal dan entry-nya. Untuk soal yang pertama, bukti pengeluaran kas, keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November. Berarti masuk ke banking, spend money, lalu kita isi datanya. Kita hilangkan checklistnya, teks inclusive-nya kita hilangkan, masukkan tanggalnya, nomor ceknya, kakak, amount, memonya kita pakai huruf kapital aja biar cepet ya pembayaran. Kita isi akunnya dengan expense payable. Expense payable 2.500.000. Pastikan tidak kena pajak. Udah ya kayak gini. Langsung kita record. Lalu masuk ke transaksi yang kedua, voucher kas kecil petty cash. Kita masuk ke banking, spend money,
masukkan tanggalnya, kita ubah tanggal ceknya I12 strip 1, emailnya 675, pembuatan brosur untuk keperluan iklan. Akunnya advertising karena iklan. Use account. Nah, ini bikin. Kita klik jurnal sementaranya. Klik OK, lalu record. Karena ada kesalahan di transaksi nomor 2, kita perbaiki. Kita lihat transaksi jurnalnya. Kita ubah ke 2020. Klik all. Transaksi kedua ya. Nah, kita ubah ini petty cash ya, bukan cash in bank. Kita klik OK. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu bukti penerimaan kas. Karena ini kas yang kita terima dari customer, berarti masuk ke sales receive payment. Karena dia merupakan pembayaran dari customer, jadi masuknya ke penjualan. Tapi kasnya diterima, jadi kita masukkan dulu nama customernya, list customer, yang diterimanya 34.100.000, tab payment method, cek ya, dia pakai cek. Nomor invoice-nya DKM 12/1, tanggal 3 Desember 2021. Kita klik. Kita klik tab sampai out of balance-nya 0. Kita klik Ctrl R untuk memastikan jurnalnya benar. Cash in bank-nya bertambah, akun receivable-nya berkurang. Benar ya? Klik OK, lalu record. Oke. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang keempat, yaitu voucher kas kecil. Sama seperti transaksi sebelumnya, untuk voucher kas kecil kita masuk ke fitur banking spend money. Date-nya kita isi tanggal 4 Desember 2020. Ceknya P12/2. Memonya pembayaran listrik dan telepon November 2020. Akunnya isi expense payable. Use account. Nominalnya 975.000. Ini diisi dulu ya. Kita klik tab sampai out of balance-nya 0. Lalu kita klik Ctrl R untuk memastikan jurnalnya benar atau tidak.
expense payable bertambah, cash in bank-nya berkurang, benar. Kita record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kelima. Di sini ada faktur, tapi kita dapatnya kopiannya. Berarti ini transaksinya atas transaksi penjualan. Fitur yang kita gunakan adalah sales enter sales. Masukkan nama customer-nya, transcomputer, this customer, invoice-nya diisi F12 strip 1, tanggal 6 Desember 2020. Layout-nya kita ubah item, sudah. Masukkan jumlahnya, tipenya, kita klik tab, harganya 18 juta. Kita hapus teks inclusive-nya dulu. Tujuh. Price-nya 14 juta. Total 98 juta. Termsnya kita ubah 30 hari. Oke. Totalnya 286 juta. Sudah termasuk PPN. Balance due-nya 286 juta. Kita Ctrl R untuk memastikan jurnalnya sudah benar. Oke, akun receivable bertambah. Sales bertambah. Put and keluaran bertambah. Oke, sudah benar. Langsung kita klik record. Oke. Selanjutnya transaksi ke-6 yaitu nota kredit. Kita dapat kopiannya, berarti transaksi kita yaitu retur penjualan. Kita masuk ke fitur sales enter sales. Kemudian customer-nya diisi transcomputer, this customer, terusnya diganti COD. Klik OK. Layout-nya sudah item belum? Sudah. Invoice nomor NK 12 strip 1 tanggal 7 Desember 2020. Ship-nya kita kasih tanda minus karena retur penjualan. Price-nya 18 juta. Price 14 juta. Balance due-nya sebesar 55 juta. Lalu kita klik tanda panah ini, kita ubah salesnya menjadi sales return, list account, lalu klik OK. Ini juga diubah jadi sales return.
this account, klik OK. Lalu kita klik record, cek dulu jurnalnya. Oke, kita klik record. Lalu kita klik register, return and credit, pilih transkomputer ini. Apply to scene. Isi ID-nya NK12-1, tanggalnya (07) 12 2020. Seri 55 juta. Out of balance-nya 0. Credit amount dan total applied 55 juta. Lalu kita klik record. Lalu kita close. Selanjutnya untuk transaksi nomor 7, yaitu bukti pengeluaran kas atas pelunasan faktur tanggal 23 November 2020. Dibayar kepada PT Makmur Jaya. Berarti kita ngeluarin kas atas pelunasan faktur. Berarti masuk ke fitur purchase payable. Kita ngelunasin barang yang kita beli. Suppliernya PT Makmur Jaya. Klik list supplier, ceknya BKK 12-2, tanggal 9 Desember 2020, amount yang dibayar sebesar 23.100.000. Kita klik tab sampai out of balance-nya 0. Untuk melihat jurnal sementara, klik Ctrl R. Oke. Klik OK. Kita klik record. Selanjutnya transaksi ke-8 dari PT Lodan atas pembelian IBM dan Acer. Berarti kita beli di PT Lodan. Masuknya ke fitur purchase, enter purchase. Suppliernya kita masukin PT Lodan di supplier. Hati-hati pajaknya kita nonaktifkan. Terms-nya 30 hari. Tanggal 10 Desember 2020. Layout-nya item. Bill-nya 11. Masukkan item number-nya dengan harga 16 juta.
12.500.000. Totalnya 331.100.000. Sebelum kita record, kita cek dulu. Oh no, ini belum diganti. F05. Kita cek dulu ininya, takut masih sales return, kita ubah jadi sales. Klik OK. Lalu kita klik record. Sebelumnya kita Ctrl R dulu untuk memastikan jurnalnya benar atau tidak. Udah akun payable. Oke. Lalu kita klik record. Kita klik no. Selanjutnya transaksi nomor 9, yaitu bukti penerimaan kas dari Transkomputer atas pelunasan faktur F12 tanggal 6 Desember 2020 dikurangi dengan retur penjualan. Tadi kita sudah input retur penjualannya, berarti kita sekarang langsung masukin aja kas yang kita terima dari Transkomputer. Masuk ke fitur Sales Receive Payment, masukin customer-nya Transkomputer, list customer, invoice nomor BKM 12-2, tanggal 12 Desember 2020, amount receipt-nya 231. Payment method, dia pakai cek pasti ya. This method, ini kita tag sampai out of balance-nya 0. Sebelum kita record, kita cek dulu Ctrl R. Cash in bank bertambah, account receivable berkurang. Kita klik OK. Lalu kita record. Selanjutnya transaksi 10, yaitu nota kontan. Kita dapat kopiannya, berarti atas transaksi penjualan tunai. Kita masuk ke fitur Sales Enter Sales. Customer-nya kita masukin penjualan tunai, karena tidak ada berarti kita bikin baru. Namanya penjualan tunai. C005, karena tadi ada customer-nya 4 tambah 1 berarti 5. Kita klik OK. Masukin penjualan tunai, list customer. Chance-nya ubah jadi COD. Invoice nomor KN01 13 Desember. Ship-nya 7. Price 18 juta. ISR 14.500. 266.200. Ini kita klik jurnal sementaranya.
Lalu kita klik record. Kita cek lagi accounts transaksi journal. Penjualan tunai yang tadi kita cek lagi, kita masuk ke paymentnya. Lalu isi nomor KN01 13 Desember 2024 yang diterima 266.200. Payment method cash tab sampai out of balance-nya 0. Lalu kita klik Ctrl R. Cash in bank-nya bertambah, akun reservable-nya berkurang. Oke. Kita klik record. Kita close lagi ininya. Selanjutnya transaksi yang ke-11, kita menerima faktur penjualan karena kita dapatnya kopian ya di sini. Jadi kita masuk ke sales, enter sales. Layoutnya kita ubah dulu item, udah. Customer teknik komputer. Lalu terms-nya dia 2% selama 2% jika pembayaran 10 hari. Pembayarannya 30 hari. Berarti kita ubah dulu discount days-nya 10, balance due days-nya 30. Discount for early payment sebesar 2%. Kita klik OK. Lalu invoice nomor F12/2 tanggal 18 Desember. Kita masukkan jumlahnya. $18.500. Paste 15 juta. Totalnya 188.100.000. Jangan lupa kita cek lagi, takutnya ininya berubah salah cerita. Oke, sudah sales. Oke. Ini kita klik jurnal sementara. Oke. Lalu kita klik record. Selanjutnya transaksi nomor 12, bukti pengeluaran kas dari PT Lodan sebesar 286 juta atas pelunasan faktur tanggal 10 Desember yang lalu. Berarti kita masuk ke purchase payables karena kita membayar barang yang kita beli. Masukkan suppliernya PT Lodan, supplier. Cek nomor BKK 12/3, date-nya 19 Desember 2020, amount-nya
286 juta. Atas tanggal 10 Desember. F05 berarti di sini ya. Kita klik ini salah, berarti kita ubah dulu tanggalnya. Nanti ya kita ubah. Ini record dulu. Ini kita buka yang tadi salah tanggal. PT Laudan. Hmm. 11 Desember. Ini 10 Desember. Klik OK. Sudah. Oke, saksi ke-13 yaitu voucher kas kecil. Berarti petty cash. Petty cash di fitur banking spend money. Pastikan ininya rubah ke petty cash, is account. Cek nomor V12 strip 3. Tanggal 20 Desember 2020. Amountnya 800.000. Memo pengambilan uang untuk pribadi. Akunnya Andrian Drawen atau Drawen is account senilai 800.000. Kita Ctrl R, terus dan Drawen, kita klik OK. Transaksi ke-14 yaitu bukti pengeluaran kas kepada Bank Permata sebesar 19 juta. Pembayaran angsuran pinjaman jangka panjang ditambah bunga. Ini bukan kegiatan perusahaan, berarti ke banking spend money. Ininya cash in bank karena bukan petty cash. Cek nomor BKK 12/4 24 Desember 2020 sebesar 19 juta. Memonya pembayaran angsuran Bank Permata. Akunnya Bank Permata Loan sebesar 19 ditambah bunga.
sebesar 16 juta. Masukin bunganya, interest expense sebesar 3 juta. Kita Ctrl R, klik OK, klik record. Transaksi yang terakhir, yaitu transaksi ke-15, merupakan faktur pembelian. Karena dari judulnya aja dari CV Setia Abadi. Berarti kita masuk ke purchase, enter purchase. Masukin suppliernya, CV Setia Abadi. Terusnya 30 hari. Oke. F06. B-nya sebesar 12. 16.400.000. Insert sebesar 12.400.000. Totali 366.520.000. Pastikan balance due-nya sama dengan ini. Kita Ctrl R untuk melihat jurnal sementara. Klik OK. Langsung kita record. Udah benar seperti ini. Langsung kita record. Klik no. Oke, selesai. Seperti itu cara mengentry transaksi ke aplikasi Mayob. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.